سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Saya sampai di sana, Masya Allah Pak Bupati, tadi saya ceramah di tengah lapangan, pakai payung karena panas. Yang saya kagum anak-anak mudanya, dengar ceramah tidak ada payungnya, berpanas-panas. Saya bilang kalianlah insya Allah calon-calon pemimpin di Kabupaten Goa. Pulang lagi, hampir saya jam 5 sampai. Nabila mamanya cek, mana maki Ustad? Tenang sayang, kurapel ki sebentar malam. Allahu Akbar. Belum sampai saya di rumah, sampai lagi di sini. Untuk apa? Menghormati ulang tahun Kabupaten Goa. Makanya begitu saya hargai acara ini, maka saya datang tanpa istirahat. Maka tolong juga hargai perasaanku. Bagaimana caranya? Simpan dulu tuh HP-nu. Orang ceramah masih butuh. Nah, Ustadz, kita mau rekam. Kalau kau yang rekam, pasti kabur. Suaranya tidak jelas. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Nih niat kamera kuerang. Nonton mako ini nanti. Tapi nuerang ibote kameraan Ustadz. Tenang kok. Cari di YouTube. Hut, Kabupaten Goa bersama Dr. Adnan Purica. Keluar itu. Jangan lupa like and share. Ya kau makal ada muda. Kalau artis lu follow apa nu dapat? Adik-adik, kalau artis kau follow apa kau dapat? Habis kuotamu, habis pulsamu, apa kau dapat? Tidak ada. Nu cini jinjo pahana, cini ki pahana, dadana, tidak juga nak kasih pegang kau. Nak kasih lihat sebesarnya. Iya toh? Iya. Punah ustaz nu follow dapat ko ilmunya. Ibu-ibu, kalau artis nu follow apa nu gappa? Gosip. Yang nabanting istrinya, pak tinju. Sudah nabanting Gosip di nu gappa. Kalau ustaz kau follow, kau angkat marwah ulamamu. Bayangkan artis yang tidak jelas kontennya. Artis yang kontennya hanya menyesatkan anak-anak muda kita. Berapa followernya? 5 juta, 7 juta, 10 juta. Sementara ulama, ketua majelis ulama Kabupaten Goa, berapa followernya? 114. Yang kau ketawa serius ke ini? Maka mulai hari ini follow ulama kalian. Kau follow politisi, kau follow selebriti, follow juga ulamamu, ikuti ulamamu. Tujuannya apa? Mengangkat harkat dan martabat para aktivis dakwah. Malam ini yang belum follow saya, follow Dasat Latif 1212 centang biru. Bagaimana caranya dicari Ustaz? Cari di temannya Pak Bupati. Ada di situ. Dasat Latif centang biru, dapat kod dakwah. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak Bupati yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pak Wakil yang saya muliakan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa,
Tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya. Nih di depan saya tanjak-tanjak jai ngasen dosa takate. Ini banyak juga dosaku. Lalu kenapa orang masuk surga? Kata Nabi, ditimbangi amal kebaikanmu, ditimbang keburukanmu, timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikanmu daripada keburukanmu. Meskipun selisihnya 0,5%. Kalau pilkada 0,5% masih bisa lanjut MK. Ini tidak ada MK, tidak ada MK ini. Maka ketika kumpul seperti ini, bersalawatlah kepada Rasulullah, karena pahalanya dapat bonus. Saya ajak kepada bapak-bapak bersalawat. Bisa? Ibu-ibu bisa? Kita dengar dulu mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Oke, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu. Dipimpin oleh ibu dokter, ibu bupati. Oke, salawat bareng-bareng. Ya. Sholatul nilainya 8,5. Nah, diam-diam ibu-ibu, katengasin bapak-bapak kah? Yang merasa jenis kelamin laki-laki. Jangan kau kasih malu jenis kelamin tak bos. Kasih kancang-kancang memang nih. Hah? Kate patak goa. Keturunan Sultan Hasanuddin. Bija-bijanya Syekh Yusuf. Jangan kau kasih malu leluhurmu. Ayo salawat bareng-bareng. Salat. Salat. Masya Allah. Ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Kau diam semua ya. Diam kau semua. Rakyat Kabupaten Goa. Kita dengar Pak Bupati dan rombongannya. Ini kepala dinas kah, camat kah, kepala bagian Dia kok gaya-gaya kasing di dalekam baru tidak suaranu. Diam kok. Kita dengar ini. Kita dengar ini Pak Bupati yang muda, gagah, besar. Ayo Pak Bupati, jangan kasih malu Pak. Keren kiok kat tadi. Ayo, sama-sama kita. Salat. Salamullah. Ala toh Rasulillah salatu salamullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,9. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Bupati dan Wakil Bupati Karengkio, Bapak sebenarnya lebih hebat dari Pak Bupati. Kenapa? Karena Bapak Wakil Bupati bisa mewakili Bupati. Sementara Bupati tidak bisa mewakili Wakil Bupati. Gitu? Masya Allah. Malam ini kita habiskan ilmu malam ini, Pak. Masya Allah, dia mau gas-gas, rem-rem mau kodong. Nah, para pejabat sipil militer, para alim ulama yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang tahun Kabupaten Goa, Nabi kasih informasi oleh-oleh. Pak Bupati, kalau mau maju ini kabupaten, kalau mau maju ini suatu wilayah, mau maju suatu negara, mau baju satu kampung, pelihara kau ini 4. Kalau ini dipelihara insya Allah. Kalau Kabupaten Goa mau maju, harus ditopang 4 perkara. Yang pertama, bi ilmil ulama, ilmunya ulama. Pak Bupati yang saya hormati, adindaku yang gagah, cakep. Saya malas kak dekat sebenarnya Pak Bupati. Kenapa? Tambah hancur mukaku. Toh, kalau saya dekat Karengkio 11-12. Toh?
Jadi Pak Bupati, sisa jabatan Bapak. Kalau Bapak pun punya rezeki memimpin lagi di Sulawesi Selatan. Kencan nah. Masya Allah, ku tahu yang ku mau. Maka satu Pak Bupati, mulai besok panggil ki ulama. Ajak mereka berdiskusi. Karena ulama itu pewaris para nabi. Al ulama'u warisatul anbiya. Kalian mau memilih pemimpin, ya camat, lurah, bupati, gubernur, presiden. Kalau kalian muslim, gampang caranya. Gimana caranya? Lihat dia lancar ngaji atau tidak. Bagaimana kita mau yakin selamat, membawa kita selamat, dan dia tidak tahu baca kitab tak? Kalau kau mau selamat, jadikan Quran hudan, petunjuk. Bagaimana Quran mau dijadikan petunjuk, nah kau tidak tahu baca? Maka cerita kosong itu kalau mau kau nak selamatkan pejabatmu kalau dia tidak tahu mengaji. Maka Pak Bupati besok-besok mau angkat camat, lurah, kadis, kepala bagian, tesi mengaji. Kalau dia Islam. Alhamdulillah, tahun lalu saya dapat kabar Pak Bupati membangun penghafal Quran di kampungnya istriku di Limbung. Limbung. Ngape kate? Baji ngaseng nih kayak. Allahu Akbar. Kalau banyak ulama kita ajak ngomong, insya Allah Kabupaten Goa akan lebih maju daripada kabupaten lain. Itu keyakinan kita sebagai orang Islam. Tapi kapan ulamamu kau jadikan saja alat politik, kau permainkan perasaannya, mau dicoblos kau datangi pesantrennya, mau kau dipilih kau datangi, kau panggil, kau bagi-bagikan sarung, selesai kau pilih kau tinggalkan. Inna azabi lazadid. Tunggu miku kasih kau asap. Coba itu kasih yang ulama. Kadang-kala dipatolo-tolo kono. Iya toh? Ni sare mi dukom kasarung. Ni sare mi kolong ampolo isinan ndak seberapa. Tolong kate, ye, tolong kate, ye karain. Sudah dipilih, ndak pernah mi dipanggil. Maka kalau Kabupaten Goa mau maju, panggil ulama, ajak berdiskusi. Ini ada perda mau dibikin, ini perda tentang sekolah, ini perda tentang tambang tipe C, ini perda tentang lapangan bola, ini perda tentang ini. Bagaimana tinjauan agama? Selama mencari pendapat ulama, insya Allah aman kau di dunia. Ndak nak sentuh kau KPK, apalagi kalau malaikat. Tapi kapan kau tinggalkan ulama, selamat kau bisa jadi kau kangkong di dunia, tapi jangan yakin akan kau selamat di akhirat. Mana kau ditembakkan kau salpo, mati kau dibungkus bendera, tembak salpo 17 kali, pung, dung, kau kira mundur malaikat? Oh, napa tapas aku? Maka tindakan yang bijaksana, panggil ulama. Katengasen camat, kepala dinas, kalau ada peraturan kau mau bikin, minta pendapat ulama. Supaya apa? Keputusan yang kau buat akan menjadi amal jariah. Meskipun kalian sudah jadi tulang belulang, meskipun kalian sudah pensiun, tapi kalian bikin perda sesuai dengan ajaran agama Allah. Insya Allah perda yang kau bikin akan melindungimu di kubur. Amin. Tapi kapan kau jauhi ulama? Tunggu mi. Najak kalaku KPK. Baju orange, gemerana, tapi membelakang. Maka undang ulama. Tidak ada salahnya sekali sebulan panggil tongi itu ulama kodong makan enak-enak di rumah dinas bupati. Kapan pikir dia itu ulama kodong kalau masuk rumah dinas bupati batin nama untuk kodong tahu baji nadi dia itu kodong ulama kalau datangi biasa kasih yang itu nasimpan sandalnya pakai ndak enak pakai sandal dalam karpet. Cuma sayang kita para pejabat kontraktor jina suka na undang di rumahna. Oh male.
Njo kontraktor ada pi mauna na baik. Pun ada mauna iya keren, iya cepat, iya. Begitu mau maki hilang jabatan, nah tinggallah maki. Broker, ada broker di sini. Banyak tong itu biasa. Siang anggota DPR, malam broker ki. Pernah dengar cerita na broker di akhirat? Pernah. Jadi mau masuk surga, ini penghuni surga. Tiba-tiba macet ki pintu surga macet ki. Wih, panik mini, mau masuk surga. Tiba-tiba, panraki. Nah bilang malaikat, siapa bisa kasih baik ini? Wih, maju orang pertama, Ajinomoto, orang Jepang. Nah karena saya bisa perbaiki ini, cuma ada modal kerjana. Nah bilang berapa? 3 juta jitawa. Mau kok apa itu 3 juta? Pergantian spare part 2 juta, 1 juta biaya kerja. Oke, maju orang kedua, George, orang Amerika. Nah bilang, nah kate bisa lebih hebat dari ini Jepang. Tapi biayanya agak besar. Berapa kau minta? 5 juta kate. Untuk apa 5 juta? 2 juta pergantian spare part, 2 juta riset penelitian, 1 juta biaya kerja. Maju orang Indonesia, broker. Saya bisa lebih hebat dari ini Jepang sama Amerika. Siapa kau? Broker Indonesia. Berapa kau minta? 15 juta. Wih, kaget semua orang. 3 kali lipat. Untuk apa ini 15 juta? Dia bilang, jangan ku ribut malaikat. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih ini Jepang kerja. Pak Bupati hati-hati ki. Kalau banyak di kantor bupati begini Pak, hati-hati. Itulah enaknya berteman dengan ulama. Insya Allah kalau ulama tidak ada jadi broker. Maka saya titip, Nabi titip, mau maju goa, jangan kau tinggalkan ulama. Dan goa, di mana-mana kita bicara tentang agama dan penyebar agama, tidak bisa dipisahkan Syekh Yusuf. Dan Syekh Yusuf aslinya dari Goa. Maka kalau mau maju ini, jangan tinggalkan ulama. Minta pendapatnya, minta saran-sarannya, ajak mereka makan, ajak mereka traktir. Kenapa? Karena darah daging mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama meninggal Pak Bupati, 50 tahun belum tentu ada penggantinya. Kalau bupati masih 1 tahun habis jabatannya, 1000 itu penggantinya. Erok ngasem nih Pak. Iya toh? Pejabat banyak yang bisa ganti. Tapi kalau ulama wafat, siapa yang bisa ganti Syekh Yusuf? Sampai sekarang. Maka ketika ada ulama di negerimu, cintai mereka. Dan catatan juga bagi kalian yang mengaku diri ulama, yang mengaku diri penceramah, mari bijaksana menerima perbedaan pendapat. Saya kan dibilang Ustaz tidak sunnah. Cerita maulid-maulid kau tidak sunnah. Karena ngapa nu tanya? Nu sudah tidak sunnah. Nah karena butina tena jenggono. Mau di apa kalau tidak mau tumbuh? Tena disare mantega. Tidak tumbuh-tumbuh. Jadi ustadz bijaksana menerima perbedaan pendapat. Jangan merasa benar sendiri. Dulu waktu tak kecil enaknya itu perbedaan pendapat. 2 ji. Kita sembahyang subuh, Allahu Akbar. Di samping tak tidak kunut, tidak ribut gitu. Langsung kita bilang, tidak kunut. Dalam hati tak, oh Muhammadiyah. Selesai. Ada kematian, tidak ada makan kue di rumahnya, tidak ribut orang. Oh Muhammadiyah. Sekarang Pak, ini terlewat-lewat ke anak-anak kah?
Tidak boleh doa bersama. Tidak boleh zikir bersama. Kalau pale tidak mau kau zikir bersama, tidak mau kau doa bersama, tolong kate kau dong, jangan kau duduk di depan. Karena kalau duduk kau di depan, kan mereka itu kalau tidak mau doa bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung itu. Saya kutunggu pantaknya. Kalau tidak mau kau, jangan kau di depan supaya kau tidak ganggu orang tua yang berzikir. Ribo kau kate. Puncak dari semua ilmu adab. Masya Allah. Islam agama kedamaian. Seperti namanya, salam. Kedamaian. Maka berdakwalah engkau dengan tidak menakut-nakuti, tidak mengkafir-kafirkan. Bagaimana hukumnya kunut? Boleh. Tidak kunut? Boleh juga. Mau kau takbir macam-macam, silakan. Jangan kau salahkan orang. Coba lihat orang takbir, Pak. Macam-macam kan? Allahu Akbar. Ada begini. Ada juga yang kayak enggak semangat sekali. Ada juga begitu. Jangan kau ganggu orang, biar nih. Ada juga semangat sekali. Pasam itu aku ganggui. Iya toh? Selesai letakkan takbir, macam-macam lagi itu. Ada yang begini, Allahu Akbar. Jangan aku ganggu bilang kedinginan nih. Ada juga yang di bawah sekali, Allahu Akbar. Jangan mau kecala-cala urusannya. Ada juga di tengah, Allahu Akbar. Ada juga di sini. Boleh semua. Ada imam mazhabnya, silahkan. Kalau boleh semua Ustaz, mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua, Allahu Akbar. Pasti salah. Iya toh? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ini sebagai gambaran, bukan takabur. Sebut makin semua penceramah yang viral di Indonesia. Sebut mi. Ustadz ini dari Timur Tengah. Ustadz B dari Timur Tengah. Ustadz C dari Timur Tengah. Ustadz ini Timur Tengah. Dasat Latif dari Unhas. Istrinya orang Limbu. Apa itu? Tapi dari semua ustadz yang saya sebut itu yang Bapak tahu, lihat kontennya, lihat channelnya. Yang paling banyak penontonnya sekarang 266 juta. Dasat Latif. Si kampung Mukate. Kenapa? Karena saya tidak suka menyalahkan orang. Pak Bupati, Allahu Akbar. Baru-baru saya diundang orang Tionghoa. Nasa-nasa Tionghoa menikah anaknya, tamunya semua Tionghoa, nak kena suruh ceramah nasihat perkawinan. Wah, hebatnya. Coba mi Pak, hah? Di Jakarta, Hotel Intercon Jakarta, Pondok Indah, kumpul orang Cina semua, seribuan orang di dalam Pak, orang Tionghoa. Saya diminta ceramah. Ku bilang apa mau ku sampaikan ini nanum. Nah karena ustaz pasti sudah tahu lah. Paling tidak kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka berubah pikirannya. Oh, Islam begini rupanya, bukan memaki-maki. Bagaimana kalian mau mengajak orang kepada iman, mau mengajak orang kepada apa yang kamu yakini benar, kalau kau maki-maki? Kan ya tungin itu penceramah Pak. Mulai salam pertama sampai terakhir sangin neraka nasareng kita. Kau bahkan dibanting, dilipat, ditusuk pantamu linggis. Keluar di lidahmu, diguntit tusuk matamu. Nabi anak muda jam masjid dari pamalah. Iya. Iya. Satu. Pak Bupati, kate ngasing yang kucintai karena Allah. Pelihara ulama. Dan jantungku pandang enteng itu ulama.
Kan ya tong itu biasa bapak-bapak matre. Nah karena dede jam mau ku bergaul sama ustaz. Ngapa nak karena barasanji hina tahu pelan-pelan kok bos. Kalau mati kok siapa nundang? Baca Yasin. Siapa? Pak Camat. Lari kate. Maka muliakan ulamamu. Itu perintah agama. Kalau mau maju Kabupaten Goa yang akan datang, cintai ulama kalian. 2. Biadlil umara. Adilnya para pemimpin. Pak Bupati, Pak Wakil, Ketua DPR, Kapolres, Kepala Dinas. Kalau mau maju nih kabupaten, mereka pemimpin-pemimpin kita harus adil. Dan saya selalu berkata, kita mau porang kate Pak Bupati. Keliru Bapak kalau tidak memudahkan jabatan Bapak sebagai Bupati gampang masuk surga. Keliru Pak. Nak ceramah, saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah, hidupkan sholat berjamaah. Berapa yang datang? 2. Itu pun sudah pensiun. Tapi coba kalau Pak Adnan datang, sholat berjamaah subuh, selesai sholat jamaah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tengok. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah tong ku dapat di masjid ini. Sangin di warkop di kucini. Mana ini Pak Kadis? Ajudan na telpon Pak Kadis. Pak Kadis tabe kate. Na boya ko Pak Bupati. Na kanatena na buntul ko di masjid. Besok Pak belum piasan ada di masjid. Itulah hebatnya kekuatan kekuasaan. Saya ceramah, jangan minum balok, jangan narkoba, jangan prostitusi. Apa? Nak kasih kempes mobilku anak muda. Apa? Saya masuk neraka atau surga? Susai kostas. Tapi Bupati dengan sepucuk surat dan 1 tanda tangannya perda selesai narkoba. Maka keliru pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Pak Bupati, kita mau porang kate. Kalau malaikat nanti katakan ulama Kabupaten Goa masuk surga. Masuk surga ulama Pak pasti masih ngantri. Kenapa? Banyak ulama di Goa, lebih 1000. Ulama Muhammadiyah, ulama NU, ulama An-Nasir. Apa Bi? Banyak. Meskipun dia masuk surga, ke 2000 orang ngantri dia Pak. Tapi begitu malaikat berkata, Bupati Kabupaten Goa silakan masuk surga. Aman dia sendiri Pak. Kenapa? Tidak ada saingannya, sendiri Pak. Iya toh? Kiboya Mami, mana Ki Pak Wakil? Sini Ki sama-sama Ki masuk. Allahu Akbar. Maka saudaraku yang Allah titipkan amanah, kalian menjadi kepala dinas, bekerja kau yang baik. Banyak pegawai negeri mau kepala dinas, tapi Allah tunjuk kamu melalui kasih sayangnya Bupati. Bantu Pak Bupati, karena jangan kau cari muka. Ini menjadi rusaknya pegawai negeri, kasuke cari muka. Dengar kau baik-baik ini ya. Biar Pak Bupati suka kok. Kalau istrinya ndak suka sama kau, tenan jalan kamu cikali. Toh aja nggak. Apalagi kalau Nabila istrinya Pak Bupati, pokoknya ndak mau kali itu stafmu. Hancur mah kok, hancur kok. Hancur sehancur-hancurnya. Maka saudaraku yang Allah kasih amanah, kerjalah kalian. Dan kerja itu ibadah. Tidak mesti sholat saja itu ibadah. Kalian berpikir bagaimana supaya ini Goa maju pertaniannya. Sebagai kepala dinas pertanian, itu amal buat kalian.
Berpikir bagaimana ini tambang-tambang bisa atur, tidak merusak jalan, bikin aturan itu terek, jangan merusak-rusak jalan. Insya Allah jadi amal. Kamu Satpol PP, pegawai honor. Kapa Satpol PP itu kodong paling banyak pegawai honor. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. 2, adilnya para ulama, pemimpin. Mau lihat contoh adilnya pemimpin? Contoh, jangan kau tersinggung. Umar bin Khattab didatangi tamu. Umar waktu itu presiden Batu Tamuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amiral Mukminin. Umar itu gelarnya Amiral Mukminin. Abu Bakar Siddiq gelarnya Khalifah Rasulullah. Buka. Kate, masuki. Nah bilang Umar, tunggu dulu. Sebelum dilanjut cerita, kamu datang ketemu saya sebagai Umar pribadi atau Umar sebagai presiden? Pribadi gini no cerita cikali. Oh baiklah kalau begitu. Nah bunuh lampunya Umar. Mati lampu. Nah bilang tamunya, mana Umar? Kenapa no bunuh? Nah karena gini cikali. Tadi itu saya pakai lampu, saya lagi kerja. Menghitung ini dana kas negara. Baitul Mal. Lagi dinas malam kak. Ini lampu, minyaknya dibayar oleh negara. Maka wajar saya pakai. Kenapa? Saya lagi dinas malam, lembur. Sekarang kita cerita pribadi. Tidak ada hubungannya sama minyak. Tidak boleh dipakai ini minyak negara. Allahu Akbar. Kalau ini diterapkan Pak Bupati, tidak ada pelat merah pergi Malino hari Minggu. Pegawai cara detongi Pak, nak ganti pelat nah. Ladongo. Siapa kau mau tipu? Nah Allah tahu kok. Maka tidak ada pelat merah dipakai undang pengantin, dipakai kepentingan pribadi. Kalau begitu kau lakukan, insya Allah selamat ke dunia, selamat ke akhirat. Mau lagi tahu? Umar inspeksi mendadak, inspeksi mendadak. Datang di lapangan. Lapangan apa? Lapangan pemeliharaan onta. Seluruh masyarakat Madinah mengembalakan ontanya di situ. Datang Umar. Ada gemuk onta satu. Panggil. Apa kira-kira kalau di dinas peternakan lah kira-kira. Kepala dinas peternakan. Cocok itu kira-kira. Ya. Pak Kadis. Siapa punya onta itu? Abdullah. Abdullah saya. Abdullah bin Umar. Anakku. Iya. Kiboya. Kiyoki. Panggil dia. Panggil. Kenapa? Abdullah. Kenapa bisa itu ada ontamu gemuk sendiri di situ? Yang lain kurus. Kenapa ontamu gemuk? Kurus. Pasti kau dikasih fasilitas khusus karena anak-anak ke Umar. Pasti ini kepala dinas peternakan kasih kau perlakuan khusus karena kau anaknya presiden. Jual itu ontamu, ambil modalnya, lebihnya kasih masuk Baitul Mal. Coba kalau begitu semua pejabat di Indonesia enak no. Cuma yang banyak kita lihat, lengah sini Pak. Kalau mau maju kabupaten kita, keluarga, turunan, handai tolan, jangan ikut campur berbisnis. Maju pasti kabupaten kita, Pak. Maju. Banyak kisah-kisah menarik tentang kepemimpinan, tapi waktu yang terbatas. 3. Kalau mau maju, dermawannya para pengusaha, bukan serakahnya para pengusaha. Pak Bupati, 10 itu sahabat Nabi dijamin pasti masuk surga. 10 sahabat Nabi, kata Nabi pasti masuk surga ini sahabatku. Dari 10 Pak Bupati, 7 diantaranya pengusaha. Pengusaha yang bagaimana? Pengusaha yang dermawan. Bukan pengusaha yang serakah. Maka kalau mau maju,
Pak Bupati selesai ulang tahun. Kiok ngaseng injoan pengusaha kah? Sini kok. Itu mobil terikmu keluar masuk, Malino rusak-rusak jalan. Kau tanggung apa di sana? Perbaiki. Dan pengusaha kalau dipanggil begitu, langsung kau bilang alhamdulillah, Pak Bupati tunjukkan saya masuk surga dengan gampang. Dermawan Pak, jangan terlalu pelit. Ibu-ibu, bantu suamimu dermawan. Jangan malah kau menjadi provokator. Suamimu mau bersedekah langsung apa? Sok kaya. Talikan na motong mau. Bu. Hei. Bu. Yang pakai semua cincin dan berlian di situ emas-emas kah? Kalau mati kok siapa pakai ki? Siapa pakai itu kalau mati kok ibu? Anak, istri kedua. Pasti kawin lagi suamimu. Bu. Nah dengar mama Nece ini ceramahku, istriku. Dia bilang, Ustaz, ada aku lihat ceramah tak di YouTube. Jadi kalau saya duluan mati, mau ki juga kawin lagi. Sini kok sayang. Kenapa kau ketawa? Saya istriku itu selalu sayang ku panggilkan. Oh, kalau mau kau pergi Pak Bupati, itu istriku 5 kali anak cium. Baju tanang anakku. Pernah aja kau nak cium istrimu? Allahu Akbar. Memang orang Limbun romantis Pak. Kalau mau kau pergi tuh, nak kasih begini dadaku Pak Bupati. Ustaz, ridhoi saya, Masya Allah. Jadi kalau ada janda goda kak, ku ingat mama Nece, bidadari di rumahku. Maka amalkan ku itu ibu. Jangan kau periksa HP-na terus suaminu. Yakin kau 1 G HP-na? 4 HP-nya. Jadi Nabi bilangi kak, Ustaz, jadi kalau saya duluan meninggal, mau ki juga kawin lagi. Saya bilang sini ki sayang. Ku peluk-peluk baru ku bilang, dengar ki baik-baik sayang ah. Jangankan meninggal maki, masih hidup ki saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi pun nak mati mohon. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ada pegawai negeri salah picaki waktu pilkada. Bah, ni bete nyono dukung. Yang tadinya kepala dinas tiba-tiba menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafna. Tidak disuka sama bupati. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Tidak ada urusan sama bupati dan wakil. Perantau dari Goa. Pergi merantau ke Malaysia. Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Mau teri kisen dari Goa. Tidak mungkin mati kelaparan ki. Ada sepupu tak. Ada orang Jawa. Merantau ke Sulawesi. Di Sulawesi tidak enak. Ada pilihan? Ada. Balik lagi di Jawa. Mangan orang mangan. Yang penting ngumpul. Ada orang Jawa di kampungku Pak. Pandai bahasa Bugis. Tapi logat Jawa. Puro de duit kerak-kerak mo Pak. Lo berasa si sekoe. Majak sifat nasa ngogi. Eko macan ringi. Mage mas. Sidi ma gombal 2 mata jeng. Koma tampu ni matu deh. Gagal melok mengaku. Allah. Saudaraku, menderita di dunia masih ada pilihan. Kau susah di dunia masih ada pilihan. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan. Masuk kubur ibu ada pilihan. Nggak enak deh, balik lagi pergi Limbung. Begitu kau balik jadi pocong, lari semua satu kampung. Ustadz Dasad viral jadi pocong. Maka ketika masuk kubur, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan kata Nabi. Tinggallah
sedekahmu yang telah kau belanjakan di jalan agama Allah. Kate ngaseng orang ruang goa, jangan kau pelit. Terutama bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mana ini? Kami atongin tutoa mi pak. Acaca sanging investasi ruko. Nah karena ini di atas sana Ustaz. Sebelana ini limbung. Sebelana ini malino Ustaz. Murah tanah. Ini 10 tahun yang akan datang. Itu bisa 10 kali lipat. Kamu yakin masih hidup 10 tahun yang akan datang? Oke lah masih hidup 10 tahun. Kamu yakin Allah tidak kasih kau rezeki? Maka ketika ada rezekimu, sedekahkan kau. Allah tidak minta semuanya. Sedekahkan kau. Kalau kau kontraktor, bikin kau jalan yang baik. Jangan belum diresmikan pandrakmi. Itu sedekahmu. Sedekahnya ulama, ilmunya. Sedekahnya anggota DPR, bikin koperda yang membuat anak-anak mahasiswa selesai gampang cari kerja. Sedekahnya polisi, jadi polisi yang pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Sedekahnya bupati, bikin masyarakatmu tenang dan nyaman. Itu sedekah. Ada duit, sedekah. Tidak ada orang suka itu orang pelit pak. Betulkah? Kutanya kate ngasih. Senang bupati yang pelit atau dermawan? Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia mah kok jelek nih tuh si tekor kater balana sekeki. Padahal dia juga sekek. Maka dermawanlah. Kabupaten Goa kalau mau maju, pelihara pengusaha-pengusaha yang dermawan. Sejarah peradaban Islam selalu membuktikan sultan, raja, presiden, pemimpin sukses kalau ada pengusaha dermawan yang mendampinginya. Yang keempat, kata Nabi, doanya fakir miskin. Jangan anggap remeh orang miskin, karena kalau dia berdoa, arasnya Allah bergetar. Tapi kate juga orang miskin, rajin-rajin kau berdoa, bukan rajin-rajin minta proposal. Saya tak tahu berdoa Ustaz. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoa mau pakai bahasa Makassar, Kulenji, bahasa Bugis, Weddimato. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Daripada bahasa Arab kau tidak tahu artinya, bingungi malaikat. Nah bilang malaikat apa maksudnya ini bapak ini? Lain di bibir, lain di hati. Ibu-ibu, kalau tidak tahu ki bahasa Arab, bahasa isyaratmu. Nah bilang malaikat, oh habis kawin lagi suaminya. Doa. Adik-adikku, kalau kau mau ujian, berdoalah. Supaya doamu cepat diijabah. Minta ibu bapakmu bantu kau doa. Saudaraku para ASN, mau baik karirmu, doalah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada artinya kekuatan manusia. Doa. Cuma kadangkala kita lebih senang minta tolong dan cari muka sama manusia daripada kepada Allah. Ibu-ibu, bu, mau bantu suami cari nafkah? Mau? Pergi suami tak cari nafkah, sholat duha ki di belakang. Selesai sholat duha berdoa. Tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah. Amin. Ya ketawa, serius kayak ini? Boleh. Sudah itu ke WhatsApp suamimu. Daeng, jangkik menghalalkan segala cara dalam bekerja. Kalau rezeki kita itu pasti akan masuk. Kalau bukan rezeki kita, biar segala cara kita lakukan tidak akan sampai ke kita. Jangan mempermalukan keluarga kita. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu saya kalau dapat WhatsApp begitu dari Mama Nece, ku pacini kang ngaseng di warkop. Cini kok. Istriku bos.
Pernah Jaki di WhatsApp istri tak begitu Pak? Pernah Jaki? Paling di WhatsApp, jangan lupa singgah beli minyak goreng. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan anggap enteng doa. Karena Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Sudah berikhtiar, sudah berupaya, segala cara kita lakukan secara baik, tidak menghalalkan segala cara. Sudah berdoa juga, ternyata apa yang kita minta tidak terkabul. Sangka baik. Mau jadi gubernur, segalanya sudah kita lakukan, ternyata tidak terpilih. Sangka baik. 2014 yang lalu, saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suarana. Itu disebut sangka baik. Sangka baik. Saya sudah berdoa, tidak dikabulkan. Berapa lama aku berdoa? Nabi Adam berdoa supaya dipertemukan Siti Hawa. Berapa lama baru Allah kabulkan? 200 tahun. Nabi Zakaria minta anak. Kapan Allah kabulkan? Minta 21 tahun. Allah kabulkan usianya 80 tahun. Musa minta, selamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Berapa lama baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad berdoa, kembalikan kiblat kami. Berapa lama baru Allah kabulkan? 17 bulan. Itu Nabi, Rasul. Berpuluh tahun baru Allah kabulkan. Kate berdoa pagi, mau dikasih malam, padahal pakai pelat talang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, doalah. Dan kalau sudah berdoa Allah tidak kabulkan, sangka baik, berarti apa yang bapak minta tidak baik buat kita. Inilah 4 hal. Ilmunya para ulama, adilnya para pemimpin, dermawannya para pengusaha, dan doanya fakir miskin. Pelihara 4 ini, maka janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Selamat ulang tahun Kabupaten Goa. Semoga Allah merahmati kita, menyayangi rakyatnya, dan menunjukkan pemimpinnya jalan yang lurus. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.